Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Nirmala dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai korosi dan pencegahannya. Sebelum itu, adapun tujuan pembelajaran pada video ini, yaitu untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya korosi dan untuk memahami jenis-jenis korosi dan cara pencegahannya. Selanjutnya, tahukah kalian apa sih itu korosi? Baiklah, korosi adalah suatu proses perusakan atau penghancuran material logam akibat bereaksi secara kimia dengan lingkungan sekitarnya yang mengakibatkan terjadinya penurunan mutu suatu material logam menjadi rapuh, kasar, dan mudah hancur. Selanjutnya, adapun proses terjadinya korosi. Korosi terjadi melalui reaksi redoks di mana logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen mengalami reduksi. Karat logam umumnya berupa oksida atau karbonat. Karat pada besi berupa zat yang berwarna coklat kemerahan dengan rumus kimia Fe2O3 dikali H2O. Oksida besi atau karat dapat mengelupas, sehingga secara bertahap permukaan yang baru terbentuk itu mengalami korosi. Adapun rumus kimia karat besi ialah Fe2O3 dikali H2O, suatu zat padat yang berwarna coklat kemerahan. Nah, proses korosi terhadap logam bila sudah terjadi tidak dapat dihentikan lagi, kecuali dengan cara pencegahan. Faktor penyebab terjadinya korosi. Faktor penyebab korosi terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal atau dari lingkungan. Baiklah, faktor internal yang menyebabkan terjadinya korosi itu ialah kemurnian bahan, struktur bahan dan kristal, teknik pencampuran bahan, teknik pembentukan bahan, dan teknik perakitan serta unsur pengotor dalam bahan. Kemudian, adapun faktor eksternal atau dari lingkungan yang menyebabkan terjadinya korosi, yaitu kelembapan udara atau uap air, adanya oksigen, adanya larutan elektrolit, suhu, dan kemudian yang terakhir permukaan yang tidak rata. Jenis-jenis korosi. Jenis korosi yang pertama itu adalah korosi seragam. Korosi ini yang umum terjadi pada baja akibat adanya reaksi kimia atau elektrokimia yang merata pada permukaan logam. Pencegahan dari korosi seragam ini ialah penggunaan material yang tepat dan pelapisan. Kemudian, menggunakan inhibitor atau suatu zat yang ditambahkan dalam konsentrasi yang kecil ke lingkungan untuk menurunkan laju korosinya. Dan yang terakhir yaitu dengan proteksi katodik. Jenis korosi yang kedua ialah korosi galvanis. Korosi yang terjadi karena adanya dua logam yang berbeda dalam satu elektrolit sehingga logam yang lebih anodik akan terkorosi. Korosi ini dapat dicegah dengan cara pertama, beri isolator yang cukup tebal hingga tidak ada aliran elektrolit. Yang kedua, pasang proteksi katodik. Dan yang ketiga, penambahan anti-korosi inhibitor pada cairan. Yang ketiga ialah korosi celah. Korosi ini yang sering terjadi pada celah atau daerah yang dilindungi. Penyebab dari korosi celah ini ialah adanya larutan yang terjebak pada lubang dari permukaan gasket, lap joint atau kotoran yang terjebak di bawah baut atau pada kepala ripet. Pencegahan dari korosi celah ini ialah sangat sulit. Cara lain dengan mengkondisikan dalam kelembapan yang rendah. Kemudian, jenis korosi yang keempat ialah korosi sumuran. Serangan korosi ini mengakibatkan terjadinya lubang-lubang pada logam. Diameter lubang relatif kecil, jenis korosi yang sangat berbahaya karena sulit untuk mendeteksi dan mengukurnya secara kuantitatif. Pencegahan dari korosi sumuran ini ialah dengan memilih material yang tahan terhadap korosi sumur. Jenis
Jenis korosi yang kelima ialah korosi batas butir. Korosi ini terjadi akibat adanya ketidakmurnian di batas butir, bertambahnya salah satu dari elemen paduan di batas butir, pengurangan salah satu elemen paduan di atas butir. Contoh peristiwanya ialah sensitasi atau sensitizing. Selanjutnya, jenis korosi yang keenam ialah korosi retak tegangan. Korosi ini disebut juga dengan stress corrosion cracking, yaitu retak atau crack yang disebabkan oleh tegangan tarik, tensile stress, dan korosi yang spesifik. Pencegahan dari korosi tegangan ini ialah dengan proteksi katodik, menurunkan beban atau tegangan yang bekerja, menghilangkan zat-zat inkorosif, pelapisan, dan sandblasting untuk menghasilkan tegangan sisa tekan. Oke, selanjutnya jenis korosi yang ketujuh ialah korosi erosi. Korosi ini ialah proses korosi yang dipercepat dengan adanya gesekan antara fluida korosif dengan permukaan logam. Pencegahan dari korosi erosi ini ialah dengan pelapisan atau coating dengan permukaan yang keras dan juga dengan proteksi katodik. Dan yang terakhir yaitu jenis korosinya adalah korosi lelah. Korosi ini terjadi karena logam mendapatkan beban siklus yang terus berulang, sehingga semakin lama logam akan mengalami patah karena terjadi kelelahan logam. Korosi ini biasanya terjadi pada turbin uap dan juga pengeboran minyak. Korosi jenis ini dapat dicegah dengan cara yang pertama menggunakan inhibitor, yang kedua memilih bahan yang tepat atau memilih bahan yang kuat korosi, dan yang ketiga ialah memilih bahan yang tepat atau memilih bahan yang kuat terhadap korosi. Selanjutnya adalah pencegahan korosi. Korosi dapat dikontrol dengan berbagai cara. Pertimbangan utamanya adalah masalah ekonomi, terutama akibat yang ditimbulkannya. Kontrol terhadap korosi meliputi yang pertama pemilihan material, yaitu material logam dan material non-logam. Yang kedua dengan cara pelapisan, ada pelapisan logam, pelapisan organik, dan pelapisan non-organik. Dan yang ketiga itu, kontrol terhadap korosi dapat dicegah dengan desainnya, yaitu menghilangkan konsentrasi tegangan, menghindari kontak dengan logam tidak sejenis, dan menghindari adanya jebakan air. Selanjutnya, kontrol terhadap korosi dapat dicegah dengan proteksi katodik dan anodik, dan juga dengan kontrol lingkungan seperti mengontrol temperatur, konsentrasi, dan juga oksigen, serta lain-lainnya. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan mengenai korosi dan pencegahannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.